Tak, yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia. Tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Balik-balik Siti Nurhaliza je mereka kenal. Tapi kalau di Malaysia ni hampir semua artis Indonesia kita kenal. Sekarang ni pun kita punya filem dan lagu. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan ungkapan para influencer Malaysia yang merasa geram karena film action miliknya tak laku di Indonesia. Film bergenre thriller dan misteri yang berjudul Sheriff Narcotic and Integrity yang disutradarai oleh Syafiq Yusof sangat laris di Malaysia, namun tak diminati di Indonesia. Gila, gue bener-bener speechless, gak habis pikir sama dua influencer Malaysia ini. Karena narasi mereka itu loh, ngeri banget. Jadi ya kalau yang laki-laki ini masih mending ya, masih agak baik. Kalau yang perempuan ini loh yang bener-bener kayak seakan-akan kita tuh nggak suka gitu sama orang Malaysia. Jadi mereka itu membahas hal yang sama dan narasinya tuh mirip. Intinya katanya film Malaysia itu nggak diterima sama masyarakat Indonesia karena nasionalisme. Padahal kita itu menonton kan Upin Ipin lah, Bobo Boy. Jadi intinya kalau kita suka mau dari Thailand aja kita nonton, mau Thailand mau dari Taiwan gitu. Bukan karena masalah nasionalisme, hiburan mah hiburan gitu kan. Bertolak belakang dengan film Indonesia, yang kini mulai merambah ke dunia internasional. Bahkan ada sutradara kelas dunia yang tertarik untuk membuat film bergenre horor di Indonesia, karena menurutnya, film horor Indonesia terbaik di dunia. Mari kita lihat cuplikannya. Bukan cuma tayang di Indonesia, Malam Pencabut Nyawa juga akan tayang di 10 negara guys. Negara-negaranya ada di Malaysia, Mongolia, Rusia, Taiwan, sampai ke Amerika Serikat. Gila ya, film Indonesia sekarang mainnya udah nyampe kemana-mana loh. Udah rilisnya, udah internasionalnya udah banyak. Cuma ya kalau gue lihat wajar sih. Kalian bisa lihat lah trailer tuh kelihatan grande banget. Visual efek dan production desainnya dibuat niat banget. Itu dunia alam gaib mah keren banget sih. Jadi jelas, film ini pasti gak akan malu-maluin dan layak untuk tayang di 10 negara lain. Dan gue bangga sih sama prestasi yang dicapai sama film ini. Tapi kok bisa nyampe ke negara lain? Nah, setelah gue cari tahu, ternyata film Malam Mencabut Nyawa ini dibantuin masuk ke pasar global lewat Barunson INA, rumah produksi dan distributor dari Korsel, yang kemarin produksi film Parasite-nya Bong Joon-ho loh. Gimana? Semakin yakin dan bangga gak sih? Kalau kalian ngerasa, Gandhi berlebihan, lebay, coba deh kalian lihat video pembuatan set alam gaibnya Malam Mencabut Nyawa. Gue gak bohong. Lihat videonya dan kalian bakal ikut bangga karena film Indo udah sampai di titik seniat itu. Udah deh, pastiin kalian gak lewatin film Malam Mencabut Nyawa. Udah seniat itu sampai tayang di 10 negara, masa gak minat buat nonton? Tayangnya mulai 22 Mei 2024 di bioskop-bioskop. Wow, gila, Christopher Nolan tuh mau bikin film horor Indonesia. Jadi sutradara Oppenheimer ini itu secara tegas bilang kalau dia tuh mau panggil setan beneran di filmnya nanti. Dan dia tuh gak mau pakai CGI atau efek di garapan horor terbarunya ini. Wah, berani juga ya. Nah, tapi ini aman gak nih dari kesurupan-kesurupan? Nah, jadi ternyata sutradara Christopher Nolan ini tuh tertarik banget sama film horor Indonesia, khususnya yang ada kebudayaan Jawanya. Jadi dia tuh mau angkat cerita horor urban legend dari Indonesia. Dan pas dia di interview, Nolan ini bilang, I think horror films are very interesting because they depend on very cinematic devices and I think Java is the key. Secara tegas tuh, Nolan bilang Java is the key. Nah, ada yang bisa tebak nggak maksud si Nolan ini yang Java is the key? Nah, tapi kalau emang fix nih bakal bikin film horor Indonesia dan panggil setan beneran, kira-kira tempat syuting horornya tuh cocoknya di mana ya? Dan kira-kira siapa nih artis yang cocok untuk peranin film horor Christopher Nolan ini? Coba komen. Namun di balik keberhasilan film Indonesia di kancah internasional, aktor asal Malaysia ini mengungkapkan kelemahan dan kekurangan filmnya, sehingga kurang diterima di Indonesia. You cannot fight with them on labor, because as you know, it's cheaper there, so they can get. I work on a series and I have 100 over people. That's a series. In Malaysia, it's like 2 vans. There is like 100 orang lebih bekerja. Here, yes, they do pre-pro, but compared to what I've experienced there, they do more. Really, really more. So, like for example, I told you, like before shoot, they already have a booklet or a entire file where every scene is storyboarded. Everyone knows this scene has how many shots, how many angles,
and what is required. So there's no need for the director of photography or the director to shout and tell people like, we need this, we need that. Recently there was a big launch of this series where they say that they work without a script and all that, and the OTT actually said that we are very proud to have someone working with us who can do all that. I will tell them that it's actually shameful for you to say that. You shouldn't say all this. You should hide the fact that you don't have a complete script. You know, we need a script to have a storyboard, to have which camera. You tell me, wow, our director terror, last minute dia boleh tahu ini angle tu angle. Itu kerja desperado, itu bukannya kerja proper. So don't do that. Lagi satu perbezaan yang besar sekali dengan industri Indonesia ialah industri Indonesia ini malu buat saya karena merekanya bahasanya satu, kitanya bahasa tiga. Kitanya ada tiga industri film. Industri film Cina, industri India, industri film Melayu yang dibahagi-bahagikan. The industries is we can move forward if there are less grants. I hope because there are loads of grants. You should have grant for making the filmmakers go for education, making the DOP go for courses, making the scriptwriter go to wherever, go to Indonesia, a retreat, learn, write what's happening, go to film festival, watch things, but not kita bikin movie. Because you can see a lot of non-filmmakers. I mean, yes, filmmaking is a business, tapi ini sudah jadi business. Orang yang tak ada pengalaman langsung dalam pembikinan film, just take the grant and like, yeah. The most important is scriptwriter. Kalau nggak ada cerita, kita nggak ada film. Okay, aku mau cerita. Baru-baru ni kan filem Sherif Malaysia ditayangkan di Indonesia, tapi kan tak dapat sambutan, nggak dapat sambutannya karena mungkin penyebabnya adalah market. Faktor market. Tak research dulu apa yang orang Indonesia tu suka kan. Sebetulnya dan tak buat apa tu? Marketing yang meluas. Marketing maksudnya cuba kalau letak Upin Ipin ke, letak Mekin ke, mungkin apa cerita tu bisa laku di Indonesia. Tapi cerita Sherif ni sebenarnya memang best. Kalau bagi saya yang di Malaysia, ceritanya saya bagi 9.5/10. Ceritanya pasal polisi Malaysia yang ada dengan rasuah, korupsi, begitu. Macam mana mereka ni, antara polis-polis ni ada korupsi, di mana mau hapuskan polis-polis yang ada korup ni, macam tu ceritanya. Tapi di Indonesia tu marketnya ataupun marketingnya tak banyak. Main letak je cerita tu kan, memang tak ada sambutan lah. Sebab kalau ikut market research pula, kalau di Indonesia ni rata-ratanya kalau cerita yang bagus tu banyak yang filem horror gitu kan. Tapi aku rasa kalau betul-betul dimarketkan, aku rasa bisa tembus sebenarnya. Sebenarnya dia punya pengarah tu adik dia kepada yang filem Munafik tu. Dulu Munafik pernah masuk di Indonesia kan, dan dapat sambutan kan. Kalau bagi aku cerita tu best, tapi yang enggak buat marketing yang bagus, jadinya memang enggak ada yang mau nonton lah cuy. Kalau aku juga enggak mau nonton kalau enggak ada marketing yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video reaksi kali ini Pade akan fokuskan ini masih di masalah dunia film Indonesia yang sekarang sedang heboh ya, karena Malaysia merasa bahwa perfilman mereka ini kok tidak dianggap di Indonesia karena film mereka tidak laku di Indonesia, tapi film-film Indonesia itu malah laku keras di Malaysia. Dan ternyata setelah mereka menyadarinya, tadinya sih mereka emosi ya, tapi setelah menyadarinya, akhirnya ada beberapa pihak, terutama dari sisi dunia perfilman, seorang aktor juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan di perfilman Malaysia, terutama dari segi storytell ya, atau jalan cerita dari film itu sendiri. Mereka kurang lengkap di dalam pengarsipannya, beda dengan di Indonesia.
pengarsipannya untuk setiap adegan itu sangat lengkap sehingga tidak menyulitkan bagi para kru film untuk menerjemahkan ke dalam skin-skin yang ada dan proses shoot-shoot yang harus diambil itu dari angle-angle yang diinginkan itu sudah jelas sekali. Jadi ketika mungkin sutradaranya tidak hadir di tempat, pengganti sutradara bisa juga mengambil posisi-posisi yang sudah diatur dengan menggunakan storytell tadi ya. Nah inilah yang sangat penting dalam sebuah film ya. Jika tidak ada story yang lengkap, ini akan membuat film itu menjadi terpotong atau film itu menjadi mengambang ceritanya. Nah, kalau mengambang seperti ini, tidak semua orang paham, akhirnya apa? Jalan ceritanya bisa dipikirkan di otak masing-masing. Sutradara memikirkan A, sementara bagian kru perfilmannya atau shootnya, mereka berpikiran B. Akhirnya ya film ini tidak bisa digarap secara maksimal. Nah, ini adalah faktor-faktor yang salah satunya penyebab ya kenapa perfilman Malaysia ini masih tertinggal. Kemudian sebab lain adalah adanya 3 bahasa atau 3 kelompok film di Malaysia. Karena kita tahu sendiri ada bangsa Melayu, bangsa India, dan bangsa Cina di Malaysia. Nah, masing-masing ini mempunyai dunia perfilmannya masing-masing ya, diproduksi oleh mereka masing-masing. Jadi kalau orang Melayu memproduksi film Melayu, orang India memproduksi film India, orang Cina memproduksi film Cina dengan bahasanya masing-masing, dengan caranya masing-masing, dengan teknologinya masing-masing. Nah, ini salah satu juga yang menyebabkan perkembangan film itu menjadi tidak fokus. Nah, hal-hal lainnya adalah berhubungan dengan marketing kalau kita perhatikan, karena dari ulasan yang dari 2 orang Malaysia ini sudah jelas sekali mengatakan bahwa mereka sangat kekurangan dari sisi marketing juga, di mana namanya dunia bisnis atau dunia perdagangan, film termasuk di dunia perdagangan ya, karena tetap saja mencari keuntungan, maka marketingnya juga harus sangat-sangat bagus. Nah, kalau misalkan macam letak saja film tersebut di bioskop Indonesia tanpa ada penonton ataupun orang Indonesia yang diberitahukan bahwa film ini memang layak ditonton, ya nggak ada yang nonton. Nah, itu betul sekali. Nah, sementara itu film Indonesia sekarang sudah mulai go internasional dengan terbukti sekarang sudah ada satu buah film yang bisa tayang di 10 negara. Hal ini tentu adanya kerjasama dengan dunia perfilman di Korea Selatan yang membuat promosi film ini bisa tembus ke 10 negara. Bahkan sampai ke Eropa ya tembusnya ini. Mudah-mudahan ini adalah semacam batu loncatan sehingga perfilman kita itu akan menjadi lebih dikenal oleh bangsa asing terutama di Eropa dan Barat. Nah, kemudian juga ada kabar baik tadi bahwa ada salah satu sutradara terkenal berminat untuk membuat film horor khusus atau horor yang memang spesial yang hanya bisa dibuat di Indonesia, terutama adalah di Pulau Jawa atau dari masyarakat Jawa. Karena apa? Karena dia merasa bahwa horor yang sesungguhnya, film misteri yang sesungguhnya yang berhubungan dengan hantu dan setan itu yang paling real adalah di Indonesia. Tidak ada selain Indonesia yang mampu membuat film-film horor yang benar-benar bisa membawa ke dunia lain yang sebenarnya. Nah, inilah daya tariknya kenapa dia berminat untuk membuat film horor di Indonesia. Mudah-mudahan sutradara ini bisa mewujudkan keinginannya untuk bisa membuat film horor di Indonesia dan memajukan dunia film-film Indonesia yang bergenre horor ini ya, karena memang Indonesia dikenal di negara tetangga kita adalah negara dengan produksi film horor yang paling baik dan paling banyak. Nah, mudah-mudahan di kawasan ASEAN ini Indonesia juga adalah pelopor bagi dunia perfilman yang mencapai peringkat nomor 1 di ASEAN. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Nah, menurut teman-teman bagaimana nih mengenai perkembangan perfilman Indonesia dibandingkan dengan perfilman di Malaysia? Kita bisa melihat dari tanggapan, dari komentar yang ada di dalam video-video yang Pak D reaksi ini. Silakan tulis di kolom komentar ya, Pak D tunggu. Dari Pak D cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.